Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Jelita Aisyah dengan NIM C1C022042. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad ijaroh. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Jadi, akad ijaroh adalah perjanjian sewa-menyewa dalam ekonomi syariah di mana pihak penyewa membayar imbalan atas manfaat barang atau jasa tanpa memiliki barang tersebut. Akad ini menjadi solusi alternatif dari sistem sewa konvensional yang rentan unsur riba karena banyak digunakan dalam praktik keuangan syariah. Pemahaman tentang jenis, dasar hukum, dan perlakuan akuntansinya sangat penting, terutama untuk menjamin kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam dan standar akuntansi yang berlaku. Baik, selanjutnya ada pengertian akad ijaroh. Jadi, akad ijaroh adalah perjanjian sewa-menyewa antara pihak penyewa dan pemilik barang atau jasa dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Dalam akad ini, mustajir membayar imbalan kepada mukjir sebagai kompensasi atas manfaat yang diperoleh. Akad ijaroh bukan transaksi kepemilikan, melainkan pemanfaatan manfaat atas suatu objek. Dalam konteks ekonomi syariah, akad ini harus bebas dari unsur goror, riba, dan maisir. Oleh karena itu, semua ketentuan harus disepakati secara jelas sejak awal. Selanjutnya ada jenis akad ijaroh. Jadi dalam praktiknya, akad ijaroh terbagi menjadi dua jenis, yaitu ijaroh biasa dan ijaroh muntahaya. Bitamilk atau IMBT. Ijaroh biasa adalah sewa-menyewa yang murni, di mana setelah masa sewa berakhir, objek kembali kepada pemilik tanpa adanya perpindahan hak milik. Sementara itu, ijaroh muntahaya Bitamilk merupakan sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan objek kepada penyewa. Pemindahan tersebut dilakukan dengan akad jual beli atau hibah setelah masa sewa selesai. Jenis ijaroh ini banyak digunakan dalam pembiayaan aset tetap seperti rumah, kendaraan, atau alat produksi. Selanjutnya ada dasar syariah akad ijaroh. Jadi akad ijaroh memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Salah satu ayat yang menjadikan rujukan adalah Quran Surat Al-Talaq nomor 6 yang mengatur tentang kewajiban memberikan imbalan atas jasa menyusui. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwa upah pekerja harus dibayar sebelum keringkatnya kering. Selain itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan fatwa terkait pelaksanaan ijaroh dan IMBT sebagai acuan dalam praktik lembaga keuangan syariah. Dengan dasar ini, akad ijaroh dinilai sah dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Jadi selanjutnya ada perlakuan akuntansi PSAK ED 107. Perlakuan akuntansi untuk akad ijaroh diatur dalam PSAK ED 107 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Standar ini membedakan perlakuan antara ijaroh biasa dan IMBT. Dalam ijaroh biasa, aset yang disewakan tetap dicatat sebagai aset tetap oleh mukjir dan pendapatan diakui secara periodik selama masa sewa. Sedangkan pada IMBT terdapat dua transaksi sewa dan jual beli. Pengakuan pendapatan dan aset dilakukan berdasarkan sifat masing-masing transaksi. PSAK ini juga mengatur pengungkapan informasi dalam laporan keuangan agar transparan dan sesuai syariah. Baik, materi terakhir ada ilustrasi kasus akad ijaroh. Jadi, contoh sederhananya adalah dari akad ijaroh, sebuah perusahaan menyewa kendaraan operasional dari lembaga keuangan syariah selama 5 tahun. Nah, selama periode sewa ini, perusahaan membayar imbalan bulanan dan tidak memiliki hak kepemilikan atas kendaraan tersebut. Setelah 5 tahun, jika disepakati sebelumnya dalam bentuk IMBT, perusahaan ini bisa membeli kendaraan dengan harga tertentu. Dalam pembukuannya, lembaga keuangan akan mencatat kendaraan sebagai aset tetap dan mengakui pendapatan sewa secara periodik. Sementara perusahaan mencatatnya sebagai beban sewa. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa akad ijaroh bekerja dalam praktik yang sesuai prinsip syariah dan akuntansi. Baik, cukup sekian materi yang telah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.